Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran Mayob Accounting. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang pengenalan materi Mayob. Seperti kita ketahui bahwa untuk melakukan atau untuk mengerjakan laporan keuangan untuk saat ini sangat dibutuhkan aplikasi yang bisa membantu mempercepat pengerjaan pelaporan keuangan. Ya. Nah, di sini untuk aplikasi Mayob itu sangat membantu mengerjakan pelaporan keuangan karena menggunakan aplikasi komputer, ya, khususnya aplikasi komputer accounting. Baik, kita lanjut saja untuk pengenalan materi Mayob ini. Yang pertama, pengertiannya. Nah, untuk Mayob sendiri harus diketahui bahwa kita mengenal istilah Mayob, tetapi harus tahu juga apa sih Mayob itu. Mayob atau dalam istilah aslinya Mind Your Business Accounting itu sebuah software accounting yang dibuat secara terpadu yang dapat digunakan untuk mengkomputerisasi proses akuntansi bisnis. Jadi tidak lagi dilakukan secara manual, ya, untuk efisiensi waktu. Nah, Mayob sendiri mengintegrasikan keseluruhan proses akuntansi mulai dari menjurnal, posting, sampai ke laporan keuangan, bahkan analisis bisnis ke dalam satu program. Nah, ini sangat membantu buat para pengambil keputusan bagian keuangan, ya, untuk mempercepat pembuatan laporan keuangan. Kemudian di dalam aplikasi Mayob ada beberapa tampilan menu pembuka, ya, untuk di Mayob. Nah, kita lihat di sini ada Open, Create, Explore, What's New, kemudian Exit. Nah, ini tampilan ini memiliki fungsi masing-masing, ya, dari Open, Create, Explore, kemudian What's New dan Exit. Kita coba satu persatu. Yang pertama, untuk tombol Open digunakan untuk membuka file Mayob perusahaan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jadi kalau untuk tombol Open ini ada file Mayob yang sudah dibuat, kemudian kita ingin membukanya kembali, maka menggunakan tombol Open. Kemudian yang berikutnya, tombol Create. Tombol Create digunakan untuk membuat file Mayob baru bagi perusahaan. Jadi kalau misalkan kita mau memulai membuat laporan keuangan perusahaan baru atau perusahaan tersebut baru menggunakan Mayob Accounting, maka Create ini yang akan digunakan untuk membuat Mayob bagi perusahaan, ya. Kemudian yang berikutnya, tombol Explore digunakan untuk membuka file sampel company yang bisa digunakan untuk latihan. Jadi di Explore ini kita bisa membuka file untuk file perusahaan, ya, sebagai contoh untuk digunakan sebagai latihan. Kemudian berikutnya, tombol What's New. Ini untuk melihat fitur-fitur terbaru di versi 18 ini, ya, karena Mayob sendiri ada beberapa versi. Ini yang kita gunakan adalah versi 18. Dan yang terakhir, tombol Exit untuk keluar, ya, untuk keluar dari program Mayob sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam Mayob sendiri ada menu-menu yang akan kita gunakan, ya, untuk mempermudah pengerjaan pelaporan keuangan. Yang pertama ada menu Account.
kemudian banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, card file. Nah, dari istilahnya sendiri mungkin kalian sudah tahu artinya, tapi kita coba satu persatu kita jelaskan ya. Yang pertama, untuk menu account. Nah, ini menu account ini kalau kita untuk pelaporan keuangan manual biasanya di tahap menjurnal ya. Jadi di tahap menjurnal, jurnal umum atau di jurnal khusus ya. Jadi di menu account ini tahapan untuk menjurnal. Ada terdapat submenunya, ada account list atau list account ya. Account list, record journal entry. Jadi merekam jurnal ya saat kita menjurnal. Kemudian menu berikutnya, menu banking. Nah, menu banking ini merupakan terminal jurnal penerimaan dan pengeluaran. Ya, kalau misalkan di jurnal khusus ada jurnal penerimaan dan pengeluaran. Nah, ini kalau di Mayop di menu banking ya. Dan menu banking hanya untuk pencatatan transaksi selain penjualan dan pembelian. Karena untuk penjualan dan pembelian ada khusus menu ya, nanti akan ada setelah ini. Kemudian menu yang selanjutnya, menu sales. Sales itu penjualan, ini juga untuk mencatat penjualan tunai, kredit maupun penjualan dengan uang muka ya. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam menu sales. Kemudian yang berikutnya, menu time billing. Ini biasa digunakan untuk menghitung penjualan, pembelian yang menggunakan perhitungan persatuan waktu. Misalkan di sini ada contoh, sebagai contoh biaya konsultasi manajemen per jam. Jadi kalau misalkan ada biaya-biaya yang dihitung ada satuan waktunya, ini menggunakan menu time billing. Kemudian menu berikutnya, menu purchase, ini untuk mencetak jurnal pembelian. Ya, jadi jurnal pembelian bisa masuk ke dalam menu purchase, baik pembelian tunai, kredit maupun pembelian dengan uang muka. Ya. Kemudian menu payroll. Dari istilahnya sendiri, payroll gaji ya. Nah, ini untuk mencatat penggajian karyawan yang menggunakan sistem payroll. Jadi berbagai macam penggajian ya dimasukkan ke sini. Kemudian menu selanjutnya, menu inventory. Nah, ini untuk kartu persediaan. Ya, jadi untuk pengelolaan kartu persediaan yang ada di perusahaan, maka kita masukkan ke dalam menu inventory. Kemudian yang selanjutnya, menu card file. Nah, ini biasanya yang sudah kita pelajari di laporan keuangan yang manual, kita bisa membuat kartu piutang, kartu utang gitu ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam menu card file, dan sekaligus juga digunakan untuk mencatat data pelanggan, pemasok ya secara detail. Jadi ada data-data pelanggan dan data-data pemasok juga bisa dimasukkan ke dalam menu card file. Dan data-data ini juga berfungsi hanya sebagai kartu bisnis biasa karena perusahaan tidak memiliki utang piutang pada pihak tersebut. Ya. Artinya ini untuk yang data pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan. Nah, ini juga bisa dicatat dalam menu card file ini. Nah, ini menu-menu yang ada di aplikasi Mayop. Nah, jadi aplikasi Mayop ini sangat membantu proses pelaporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Nah, untuk awal ini kita akan coba membahas tentang perusahaan jasa. Jadi kita akan coba untuk perusahaan jasa dulu untuk pertemuan berikutnya. Jadi jangan lupa
Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya tentang pembahasan MAYOB khusus perusahaan jasa. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya di YouTube channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.